Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Saya lanjutkan ya materi yang belum saya ulang. Memang sengaja saya belum upload yang baru karena yang lalu aja saya belum mengulasnya gitu ya. Saya mau mengulang ini yang masih slide yang pertama sekali. Terlihat nggak, Dek? Nggak ya? Belum, Bu. Oke. Ini udah ya. Sudah, Bu. Oke. Tentang ikatan kimia sudah ya kemarin bahwa ikatan kimia. Sekarang senyawa itu bisa terbentuk karena berikatan kimia. Dalam hal ini kalau dia senyawa organik dia berikatan secara kovalen yang minggu pertama itu ya. Ya, minggu pertama itu saya jelaskan ya. Nah, sekarang senyawa itu kalau nanti dasarnya suatu reaksi, selain dia itu berikatan, dia akan mengalami pemutusan. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Jadi, dasar dari reaksi senyawa organik ya, nanti ada pirolisis, kemudian ada reaksi apa itu substitusi, eliminasi, itu dasarnya adalah pemutusan ikatan. Jadi dari atom karbon dan hidrogen dan oksigen terbentuknya karena ikatan kimia. Nah, sudah terbentuk, dia akan bereaksi membentuk zat lain dengan zat lain, itu dia akan mengalami pemutusan ikatan. Nah, pemutusan ikatan itu bisa secara heterolitik, yaitu apabila kedua elektron dipertahankan pada satu atom. Hasilnya adalah sepasang ion. Itu kalau heterolitik. Hetero itu berbeda. Hasilnya adalah ion positif dan ion negatif. Positif jika melepas elektron, negatif jika menerima elektron. Hetero, hasilnya nanti berbeda, positif sama negatif. Kalau homo itu sama, yaitu elektron itu masing-masing dipertahankan oleh atom masing-masing. Jadi kan terbentuknya ikatan itu kan antara dua atom. Ya, ikatan kimia itu kan dilambangkan satu garis lurus itu adalah sepasang elektron. Misalnya sepasang elektronnya ini segitiga atom yang kiri, silang atom yang kanan misalnya. Kalau heterolitik ini elektron ini diambil oleh salah satu atom. Tapi kalau homolitik masing-masing ini dipertahankan oleh atom yang satunya. Jadi masing-masing masih bertahan pada atomnya. Jadi pisah. Hasilnya adalah radikal bebas. Hasilnya adalah radikal bebas. Kita lihat contohnya. Nah, ini pemutusan secara heterolitik. Nah, misalnya ini berikatan kimia seperti ini ya. Nah, ini sepasang elektron ini kan dilambangkan satu garis lurus gini.
Nah, dia mengalami putus hubungan. Oh, sorry. Di elektron ini diambil oleh salah satu saja, maka panahnya dua gini. Panahnya penuh. Dua-dua ini diambil oleh H yang kanan. Nah, H yang kiri udah nggak punya elektron. Dia melepas elektron, maka bermuatan positif. H yang di sebelah kanan mengambil elektron dari H sebelah kiri, dia menerima elektron, maka muatannya negatif. Maka pemutusan heterolitik itu hasilnya adalah ion positif dan ion negatif. Tadi saya ulang lagi, positif bagi yang melepas elektron, negatif bagi yang menerima elektron. Nah, contohnya lagi. Ini Cl, kan gini. Cl ya, Cl itu atom elektronnya 7. Kan gini. Nah, ini sepasang elektron ini diambil Cl semua, panahnya penuh. Sehingga hasilnya H sudah nggak ada elektron, dia melepas elektron, maka dia bermuatan positif dan Cl. Nah, dia kan tadinya 7. Ngambil elektronnya H1, dia menerima elektron dari H, maka muatannya negatif. Itu pemutusan heterolitik. Tadinya HCl menjadi H+ dan Cl-. Kemudian jika ini senyawa ya. Nah, kalau senyawa karbon, misalnya ada C dan Z misalnya. Dia karbon itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positif menjadi karbokation apabila rantai karbonnya positif itu menerima elektron apa melepas elektron? Melepas. Oke, melepas. Jadi yang atas ini si karbonnya melepas elektron terhadap Z, diberikan Z, maka rantai karbonnya disebut karbokation dan Z-nya negatif. Atau bisa juga karbonnya anion, dia menerima elektron dari Z, Z-nya lebih positif. Nah, itu maka disebut karbonion. Itu pemutusan heterolitik. Nah, sekarang kita lari ke pemutusan homolitik. Hetero itu hasilnya beda ya, positif dan negatif. Kalau homo sama, nah itu hasilnya sama-sama berupa radikal bebas. Nah, terjadi apabila elektron itu masing-masing tetap dipertahankan si pemiliknya. Nah, contohnya ini sama-sama H2 tadi. Yang ini juga H2. Kamu perhatikan panahnya ini loh. Panahnya ini penuh, 2. Penuh gitu, kayak panah kursor yang saya bawa ini kemana-mana ini. Tapi kalau pemutusan homolitik, panahnya setengah, ini perlihatkan. Setengah ini maksudnya elektronnya satu ke kiri, satu ke kanan. Paham nggak? Nah, ini saya gambarkan lagi nih. Panahnya itu gini, Dek. Satu gini, satunya gini. Kalau yang heterolitik tadi kan ke kanan semua dan 2 elektron. 1, 2. Itu yang heterolitik. Kalau homolitik itu sangat penting ya itu. Yang namanya kimia organik itu kalau zaman SMA kamu taunya reaksi ada substitusi, ada adisi, ada eliminasi, hasilnya langsung. Tapi kalau di sini kamu harus belajar mekanismenya. Nah, jadi panah kayak gini itu artinya berbeda dengan gini. Sama gini. Nah, elektronnya paham ya? Nah, ini jadi hasilnya sama-sama radikal bebas H, radikal bebas hidrogen. Nah, HCl juga sama. Ya, kalau yang tadi kan hanya diberikan ke sini. Tadi yang heterolitik, kalau heterolitik tadi gini.
H-nya udah nggak punya elektron. Di sini hanya positif karena nggak punya elektron. Melepas elektron, Cl-nya elektronnya 8. Tapi kalau ini enggak, si H tetap pengennya masih punya elektron. Si Cl juga gitu. Nah, sehingga Cl-nya ya 7, H-nya ya 1. Masing-masing radikal bebas. Radikal bebas itu sangat reaktif. Kalau kayak gini tuh dia sangat mudah bertemu dengan atom lainnya. Nah, ini juga sama. Paham itu sampai sini? Paham, Nah, Bu. begitu juga dengan rantai karbon. Rantai karbon ya, karena kita senyawa organik, pemutusan homolitik, maka menjadi rantai karbon yang radikal bebas. Nah, senyawa organik itu kan semuanya kovalen, tapi ada yang polar dan non-polar. Polar itu artinya berkutub. Nah, seakan-akan memiliki kutub positif dan seakan-akan memiliki kutub negatif. Polar itu berkutub. Kalau non-polar itu tidak berkutub, dia tertarik sama kuat. Nah, ikatannya sama kuat, tarikannya sama atau hampir sama. Ini yang non-polar dulu. Dia tidak memiliki kutub. Tertarikannya sama kuat. Nah, tadi yang polar, yang kovalen polar, ini seakan-akan berkutub. Semakin besar tarikan antara dua elektron, maka tarikannya semakin kuat. Nah, contohnya yang kovalen polar apa? Contohnya yang kovalen polar, nah seakan-akan berkutub. Nah ini contohnya antara H dengan Cl. Ini seakan-akan H ini memiliki muatan parsial positif. H ini memiliki muatan parsial positif. Ini simbolnya kayak gini. Nah, Cl ini kan golongan 7 ya. Cl ini seakan-akan muatan parsial negatif. Nah, anak panah bersilang ini menunjukkan ujung yang parsial, yang positif arahnya ke negatif. Nah, gini arahnya. Nih, antara ini apa ini? Senyawa apa ini? Senyawa dimetil ether, ya. Ini kan metil. Nah, dimetil ether, ini C-nya muatan positif, O-nya muatan parsial negatif. Maka anak panahnya gini. Nah, ini, kayak ini. Nah, ini juga sama. Nah, anak panahnya gitu. Anak panah bersilangnya. Itu yang kovalen polar, berkutub. Nah, momen ikatan saya rasa enggak perlu saya berikan. Nah, ini sekarang. Ini yang tadi. Anak panah bersilang ini. Ini yang parsial positif soal nomor 1 ini C apa N? C. C karena golongan 4. N golongan 5. Maka anak panahnya seperti ini. Ke kanan. Ini juga ke kanan ya. Yang C parsial positif, yang O parsial negatif. Nah, kalau ini yang parsial positif H. Parsial negatifnya O. Maka anak panahnya ini soal latihan ini ke biru. Itu ya. Nah, ini gaya tarik antar molekul ini ya.
Molekul saling tarik-menarik antar muatan yang berlainan tadi antara parsial positif dan negatif. Nah, kalau molekul yang nonpolar itu tarik-menariknya lemah. Yang nonpolar. Dia tertarik sama kuat, dia lemah. Yang nonpolar. Nah, kalau polar lebih kuat. Tarikan lebih kuat itu efeknya apa toh, Dek? Tarikan lebih kuat itu efeknya untuk memecahkan. Nah, kalau kalian jadi ya. Jadi gini, kalau hubungan antar molekul itu kuat, untuk memecah ikatannya itu susah. Maka titik didihnya efeknya tinggi. Nah, yang nonpolar itu gaya antar dipolnya lemah, gaya Londonnya lemah. Nah, kalau yang polar itu dia lebih kuat titik didihnya. Nih, contohnya nih, sama-sama pentana. Ini kan pentana, rantai lurus. Yang ini pentana juga, tapi neopentana. BM-nya sama dilihat dari BM-nya. Tetapi memiliki titik didih yang berbeda. Pentana 36, neopentana lebih rendah. Itu karena apa? Ini rantai lurus itu memiliki gaya tarik-menarik lebih kuat daripada yang rantai bercabang ini, neopentana. Ini jarak antar molekulnya dekat. Kalau ini jauh ini. Antara CH3 yang ini dengan ini gitu tidak terikat langsung gitu, jauh. Ya, jadi efeknya titik didihnya yang rantai lurus lebih panjang daripada rantai bercabang. Walaupun sama-sama C-nya 5. Kalau dulu kan kamu SMA taunya rantai panjang memiliki titik didih yang tinggi. Ini kamu memandangnya ini C-nya 3, kalau ini C-nya 5 kan gitu toh, rantai lurusnya. Nah, sekarang ke ikatan hidrogen. Nah, saya mengingatnya itu dulu itu ikatan hidrogen itu adalah ikatan. Nah, saya ngafalinya dulu gini di handphone gitu saya ngafalinya. Saya ngafalinya handphone gitu ya. Ikatan antara H dengan FON. H nanti sebagai parsial positif, FON ini nanti sebagai parsial negatif. Sama-sama parsial negatif, itu yang paling kuat adalah F, karena F golongan 7. Kan elektron kenegatifannya lebih besar. O lebih lemah dari F, lebih kuat dari N. N yang paling lemah, tapi sama-sama ini antara H dan FON ini membentuk ikatan hidrogen, ikatan yang kuat. Nah, ya ini ya. Senyawa khas antara H dengan N, antara H dengan O, dan antara H dengan F. Nah, ini ya contohnya air, alkohol, ini metanol, CH3OH, ini amonia, NH3, ini metilamin. Ya, ini metil, NH2 itu amin, ini metilamin, ini asam fluorida, asam fluorida. Nah, ini semuanya memiliki ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen terbentuk antara parsial positif hidrogen tadi dengan parsial negatif dari N, O, dan F. Nah, ikatan hidrogen bisa terbentuk antar molekul. Nah, ini kan satu molekul air. Nah, ini juga bisa terbentuk ikatan hidrogen. Ini kan parsial positif. Ini juga ikatan hidrogen ini. Tapi yang ini ikatan hidrogen, IH ya, saya tulisnya ikatan hidrogen dari satu molekul air. Kalau ini molekul air, ini juga molekul air. Ini parsial negatif, ini parsial positif. Parsial negatif, parsial positif.
Ini juga ikatan hidrogen antar molekul air. Antar molekul air yang ini intermolekul dalam molekul. Ini apa ini tadi? Metanol. Ini terbentuk ikatan hidrogen juga ini. Tapi dalam satu molekul metanol. Dan dia juga bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekul metanol. Bisa nggak CH3 sama H2O? CH3OH dan H2O. Ya bisa banget ya. Artinya ini larutan metanol. Kalau ini kan metanol murni. Ini air murni. Ini metanol murni CH3 itu. Kalau ini apa? Ini larutan metanol kan CH3 sama CH3OH sama H2O. Bisa nggak terbentuk? Bisa ini. Nah, antara metanol terbentuk, antara air terbentuk, antara metanol dan antara air juga terbentuk. Paham atau bingung? Paham, Bu. Paham ya, Naim ya tadi ya, suaranya khas walaupun kita belum pernah bertemu ya. Ikatan hidrogen tadi kan kuat. Sesama ikatan hidrogen tapi ada mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa F, O, dan N. F lebih kuat, O lebih kuat dari N tapi lebih lemah dari F, dan N paling lemah. Dilihat saja dari golongannya, N golongan 5, O 6, dan F 7. Jadi kekuatan hidrogen itu tidak sama. Antara H dan O lebih kuat daripada H dan N. Ya, karena OH itu lebih polar dari NH. H itu kan garisnya di golongan 1. F di golongan 7, O di golongan 6, dan N di golongan 5. Nah, ini jadi antara H dan O lebih kuat daripada H dengan N. Nah, ini yang saya bilang tadi, bisa juga molekulnya berbeda. Yang tadi sama, air-air, metanol-metanol. Yang saya atas tadi saya gambarkan metanol air. Nah, ini metilamin sama air. Ya. Pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih. Coba kamu perhatikan. Yang kiri adalah etanol, rumus kimianya C2, hanya 6O. C2 bisa juga kalau mau ditunjukkan gugus OH-nya C2H5OH. Yang ini rumusnya juga C2H6O. Tentunya karena rumus kimianya sama, ditinjau dari PM-nya ya sama toh. Katanya dulu berat molekul itu sebanding dengan kenaikan titik didih. Tapi kenapa ini etanol 78,5 di metil ether bahkan negatif. Bahkan pada suhu ruang di metil ether ini gas bentuknya. Ruang titik didihnya negatif. Sementara etanol cair. Kenapa? Nah, karena Daya tarik antar molekulnya rendah, nggak ada ikatan hidrogen. Oke, untuk di metil ether ya. Nah, di metil ether ini daya tarik antar molekulnya rendah, tidak terbentuk ikatan hidrogen. Sementara etanol, dia sesama etanol aja membentuk ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogen. Nah, apalagi antar molekul ini, antar molekul etanol gitu. Kalau di dimetil ether, O ini memang elektroda parsial, muatan parsial negatif. Tapi C sama H ini bukan hanya tidak parsial positif. Jadi memang ada parsial negatif, tapi nggak ada H parsial positifnya. Jadi nggak terbentuk ikatan hidrogen. Tetapi dalam etanol, ini kan ada parsial negatifnya O, ini parsial positifnya H. Ini parsial positifnya H, parsial. Nah, ini terbentuk ikatan hidrogen.
Maka efeknya sedemikian ini terhadap sifat fisisnya. Jadi di kimia organik itu kamu belajar tentang mekanisme, kemudian rumus strukturnya, ikatannya seperti apa. Sehingga tidak langsung tahu sifat fisisnya kenapa berbeda. Padahal dimetil ether sama etanol ini isomer. Isomer apa? Isomer fungsi. Isomer itu kan senyawa yang memiliki rumus kimia sama. Nah, isomer sendiri ada 3. Isomer posisi, isomer fungsi, dan isomer rangka. Nah, kalau fungsi itu beda fungsi. Satu sebagai alkohol, yang ini sebagai ether. Berbeda jauh titik jijihnya ya. Padahal senyawanya sama kimianya, rumus kimianya ini sama. Nah, ini paham apa enggak? Dan ini sering sekali keluar dan pasti keluar ya, biasanya ini keluar. Soal ujian. Itu tadi efek ikatan hidrogen terhadap titik didih. Nah, sekarang efek ikatan hidrogen terhadap kelarutan apa? Nah, senyawa, semua senyawa yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air tadi HOH. Nah, semua senyawa yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air, dia bisa larut dalam air. Itu efek terhadap kelarutan. Nah, ini tolong nanti dikerjakan ya sebagai tugas. Saya kok kemarin pas kimia analisa itu capek banget oh Dek, lupa di sepadanya belum saya kasih room untuk tugas ya, soalnya juga belum saya berikan. Jadi jangan dikira saya lupa, saya masih ingat. Saya masih ingat untuk memberikan tugas kimia analisa untuk kalian berlatih ya. Tujuannya itu sih, tujuannya supaya kalian paham. Ini tadi saya menjelaskan ikatan hidrogen kan? Belum tentu kalian paham kalau kalian tidak mencoba latihan soalnya ini. Nah, ini saya paksa kalian coba. Cair itu artinya ini semua, murni. Kalau larutan CH3OH artinya nanti ada CH3OH dan ada H2O. Cair juga artinya ini saja nanti. Kalau larutan, jadi nanti maksudnya cair tuh gini loh, Dek. Nah, cair itu maksudnya yang ini. Ini tuh cair, kan semuanya CH3OH. Paham ya? Nah, kalau larutan, ini cair juga, ini cair. Ini cair. Kalau larutan tuh yang sama air. Nah, ini namanya larutan metilamin. Gambarannya seperti itu. Larutan itu kan ada airnya, ada pelarutnya. Dalam ini pelarutnya air. Nah, itu silakan dicoba ya. Nanti soal nomor 4 saya buatkan roomnya. Tugasnya. Nah, ini ikatan sigma ini saya rasa enggak. Oke, yang saya mau review adalah tentang ikatan, pemutusan ikatan. Nah, ini enggak. Ini memang enggak. Memang tidak bisa. Oke, ini tidak. Itu untuk review tentang ikatan. Habis ini kita review tata nama. Perlu nggak ya mereview tata nama itu? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Oke, biar nanti ini recordingnya terpisah, saya close dulu ya. Kalian istirahat dulu berapa menit? 5 menitan. Saya close dulu sambil nunggu ini terkonversi ya. Nanti saya lanjutkan review tentang tata nama. Silakan disiapkan slide yang tata nama kemarin, bisa di print atau disimak lah di laptop atau di handphone kalian. Itu ini saya zoom-nya untuk ikatan kimia, pemutusan ikatan, dan ikatan hidrogen, ikatan London tadi ya saya akhiri. Saya sambung lagi 5 menitan lagi ya, boleh makan dulu, sarapan dulu ya boleh. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.